Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman subscriber HM Al Inaroh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat berkesempatan ngobrol dalam satu segmen acara yaitu Sodik Soan di dalam Kiai. Yang kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Abbas. Kang Abbas itu adalah salah satu putra Kiai Buntet yang sekarang ini beliau adalah salah satu pengurus LBM PWNU Jawa Barat dengan saya di Bandung kantornya, dan juga ketua dari organisasi IKPB yaitu organisasi kepemudaan yang ada di Buntet Pesantren. Beliau sekarang baru terpilih dan menjabat sebagai ketuanya. Selamat malam, siang, pagi, Kang Abbas. Selamat malam, Kang Emil. Ya, kita syutingnya di malam, jadi kita nggak tahu uploadnya kapan. Jadi saya katakan selamat malam, pagi, dan siang. Ya. Kabar baik, Kang Abbas? Alhamdulillah, Kang Emil. Kesibukannya sekarang lagi ngapain ini? Ya, karena ini bulan Ramadan ya, jadi ya sibuk-sibuk pasaran dan gitulah. Bacanya apa, Kang Abbas? Kebetulan kemarin itu saya sudah alhamdulillah menghatamkan ada Al-Faidhur Rabbani juga, Al-Faidhur Rabbani, lalu Manaqib ya? Manaqib Syekh Tijani, lalu ada Al-Mahalli juga, terus Al-Mahalli Fikih? Ya, terus Bulughul Maram itu. Wow, kita berat semua ya. Saya kebenaran bacanya juga sama, Manaqib, tapi Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Bushra. Itu kitabnya kitab LBM itu. Ya, kemarin telat. Kalau saya telat. Kitab LBM itu. Dana halal LBM. Iya. Sehubungan dengan kita itu kan kita berdua itu terpilih sebagai salah satu pengurus di LBM PWNU. Tidak etis kalau saya yang menyampaikan, jadi harus ada pengurus lain yang menyampaikan terkait beberapa fenomena hukum, terutama hukum fikih yang menyebar di masyarakat. Menyebar di masyarakat yang banyak sekali sedikit kontroversial. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah ada fatwa-fatwa dari beberapa organisasi, yang mungkin menurut saya kurang elegan lah, kurang bijak, mementingkan satu pihak. Saya beberapa kali menanyakan hal yang sama di orang yang berbeda dengan jawaban tentatif ya. Lah, sekarang saya saya ingin bertanya kepada Kang Abbas, juga diskusi. Yang pertama, masalah kita udah di bulan Ramadan nih, bentar lagi ada fenomena masalah zakat. Yang pertama, masalah zakat, masalah puasa juga. Masalah puasa, ada beberapa fenomena lah. Dari mulai puasa dulu Kang Abbas. Padahal kita nggak briefing itu ya. Iya, nggak briefing itu. Kok langsung ditembak ini ya? Gimana ini? Kita diskusi saja. Masalah puasa yang terjadi, kayak misalkan yang sering terjadi sama orang-orang di masyarakat awam, orang-orang sepuh yang sudah katakanlah sudah pikun. Iya. Atau mungkin bahasa fikihnya adalah haram. Dia itu niat puasa tapi lupa batal. Itu apa dia harus dikenakan kewajiban untuk membayarnya atau bagaimana, atau ada alternatif lain? Gimana Kang Mas? Kalau untuk haram sendiri itu kan ada ketentuan bahwa haram itu yang nggak apa-apa batal, tetapi nanti cukup bayar fidyah, Kang Emil. Seperti itu, sehingga ada solusi lah untuk haram itu. Jadi ya kalau misalkan haram ya sudah bayar fidyah saja, misalkan kalau syekh ya bahasanya. Ada kewajiban puasa tetap. Kalau haram itu tidak ada kewajiban puasa. Sebentar ya, teman-teman subscriber, yang namanya LBM itu adalah di bawah naungan NU, yaitu Lembaga Bahsul Masail, yang biasanya itu membahas problematika fikih. Jadi kita akan lebih diskusinya lebih ke fikih kali ini. Jadi haram itu berarti tidak diwajibkan untuk berpuasa. Iya, Kang Emil.
Alasannya kenapa haram itu tidak diwajibkan berpuasa? Apakah dia tidak taklif disamakan dengan orang yang majnun atau gimana? Orang yang gila ya? Sebenarnya gini, kalau haram itu kan tidak terkena taklif Kang Emil, karena itu kan samanya dia itu tidak ghairu mutikin bahasanya gitu. Oh, tidak Ya, kuat. tidak kuat, Tidak untuk- mampu, tidak puasa. mampu untuk berpuasa, sehingga ada keringanan bagi hukum si haram itu, seperti itu Kang Emil. Tapi tetap wajib puasa dong kalau kayak gitu. Iya, kalau tetap wajib puasa iya. Taklif wajib itu kan tetap. Cuman kan ada dispensasi, kan berbeda kan gitu. Apa perbedaannya? Ada rukhsahnya seperti itu. Ada rukhsahnya gitu loh. Kan ketika ada orang yang tidak wajib berpuasa, tidak atau bahkan haram ya. Kalau kita bahasa di puasa itu ada yang haram berpuasa kayak orangnya haid, nifas dan sebagainya. Ada orang yang jawaz untuk tidak berpuasa kayak orang safar. Lah, itu sama saja yang ghairu mutik itu sama saja kayak ada rukhsah seperti itu. Boleh tidak berpuasa gitu. Bukan berarti tidak tertaklif untuk tidak berpuasa, tidak. Tetap saja tertaklif untuk berpuasa. Dengan catatan kalau dia tidak mampu, Itu mampu ya sih nggak apa-apa. berarti cara pembayarannya dengan menggunakan Fidyah, likulli yaumin mudun. Berarti satu hari itu satu mud. Satu mud itu 7 on. 1 kilo lah ya. 1 kilo lah ya. Yang sisanya kita sodako lah. Jadi tidak masalah ya ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah yang mempunyai orang tua yang sudah pikun, tidak bisa melaksanakan puasa. Tidak pikun saja berarti ya, orang yang ma'dzur syar'i. Ma'dzur syar'i, iya. Artinya lam yurjabur uhu. Lam yurjabur uhu ya. Cuman ada beberapa rukhsahnya kan berbeda, kayak misalkan hamil dan murdi itu juga kan berbeda kayak gitu. Kayak hamil dan murdi itu boleh tidak berpuasa, cuman kita tafsil atau kita rinci dulu kenapa dia tidak berpuasa. Hamil murdi, hamil dan orang yang menyusui. Menyusui ya, orang yang menyusui. Hamil dan orang yang menyusui itu kita lihat dulu, apakah dia itu tidak berpuasa karena dia itu takut akan dirinya atau takut akan bayinya. Kalau takut akan dirinya maka dia tidak wajib membayar fidyah. Tetapi kalau takut akan bayinya dan sekaligus dirinya atau bayinya saja, maka wajib membayar fidyah. Kalau kewajiban puasa tetap masih untuk mengkodonya. Kodonya tetap puasa, bayar fidyahnya juga. Tetap ya. Kuliah mutun itu. Jadi orang yang sakit sama dengan orang yang ma'dzur syar'i. Ma'dzur syar'i ya, beda itu dengan Itu antara syekh. Enggak yang maksudnya orang-orang yang sudah punya penyakit yang penyakitnya berhalangan tetap itu, yang nggak bisa Lam yurjabur uhu ya, lam yurjabur uhu tidak ya. mungkin sembuhnya lah. Iya, kalau lam yurjabur uhu sama syekh. Artinya fala qadha, tidak ada qadha di situ, cuman tetap membayar fidyah itu. Aman berarti ya. Aman ya. Artinya berarti Allah itu mempunyai hukum untuk orang yang mempunyai permasalahan. Oh iya, jelas. Tidak saklek ya Islam itu. Kalau kata bahasa usulnya itu kan, bahasa qaidahnya itu, seseorang itu ketika memang dalam keadaan ittisak, dalam keadaan lapang seperti kita ini, maka memang doko, kita itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi dalam keadaan terdesak, maka hukum itu menjadi ittisak, menjadi Luas ya. fleksibel, lebih luas ya. Seperti itu kan ini. Lah kemudian tadi yang hamil sama yang murdi, ini ibu-ibu juga nih, buat ibu-ibu juga. Hamil dan murdi, orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui. Rinciannya coba diulangin lagi Kang Abbas. Begini, untuk hamil dan murdi ya, untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui, itu rinciannya yang pertama, kalau dia itu khawatir atau takut akan dirinya saja, maka dia yang diwajibkan adalah hanya mengqadha. Lah, kalau misalkan dia itu khawatir orang lain, artinya orang lain itu berarti kan bayinya atau janinnya, kalau misalkan nisbatnya kepada orang hamil, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau hanya dirinya saja yang dikhawatirkan, maka yang wajib hanya qadha saja. Prakteknya sedikit sekali yang orang yang hamil dan orang yang menyusui itu takutnya hanya kepada dirinya saja. Ya, benar. Prakteknya. Iya, praktek. Berarti hampir kita pukul rata lah ya. Iya. Kita pukul rata bahwa orang yang
hamil dan menyusui itu adalah orang ketika berpuasa, kemudian dia itu tidak kuat untuk melaksanakan puasanya, maka dia mengkodok dan juga membayar fidyah. Fidyahnya berarti tadi 1 mud ya? 1 mud. 1 mud. Kemudian masalah sikat gigi Kang Abbas. Oh iya masalah sikat gigi. Sikat gigi itu sikat giginya saja itu sama nggak sih dengan siwak, batal nggak ketika menyikat gigi gitu? Iya. Kalau kita merujuk ini Kang Emil, kalau kita merujuk kaul-kaul yang ada di mazhab Syafi'i bahwa sikat gigi itu kalau diniatkan siwak ya sama seperti siwak hukumnya Kang Emil. Sehingga ada perbedaan ulama sebenarnya di situ kalau kita mau jujur ya. Kalau kita mau jujur itu masalah siwakan atau sikat gigi di siang hari itu ada perbedaan ulama. Yaitu perbedaan pendapat ulama. Yaitu antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu. Yang bahwa katanya kalau kata Imam Rafi'i itu kalau sikat gigi atau siwakan setelah zuhur, setelah zawalus syamsi, setelah zuhur lah, masuk waktu zuhur, itu maka hukumnya makruh. Tapi makruhnya makruh tanzih. Makruh yang biasa, tidak dosa kita kalau kita melakukan. Nah, kalau kata Imam Nawawi tetap disunahkan. Nah, itu memang perbedaan itu kan berawal dari hadis yang mengatakan bahwa seorang yang berpuasa itu bau mulutnya itu atyab atau lebih wangi daripada misik, atyab minal miski, tapi indallah. Nah, kritikan Imam Nawawi itu kalau memang indallah, ya berarti ya nggak disikat gigi nggak apa-apa dong, gitu. Nah, kalau kata Imam Rafi'i itu nggak bisa, ya nantinya hilang nantinya. Nah, sedangkan Imam Nawawi juga memandang bahwa pendapat ya Imam Rafi'i itulah asalah, tidak ada asalnya itu. Jadi tidak kuatlah hadis yang mendukung itu, tidak kuat menurut Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi itu mengatakan ya tetap saja boleh, tidak makruh tapi masih tetap disunahkan. Nah sekarang berarti kalau sikat giginya pakai odol, pakai pasta gigi, itu yang jadi masalah itu adalah kita itu harus ihtiyat masalahnya ya, harus ihtiyat karena ada sesuatu yang baru yang dikhawatirkan dikhawatirkan masuk ke jauh kita, ke perut kita, sehingga kalau melihat perkara ini saya sih memilih Imam Rafi'i karena ada alasan lain, yaitu ihtiyat itu. Seperti itu. Jadi kalau sikat giginya saja sih nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai dengan odol itu ya fihi nadhurun itu. Ada berbagai macam permasalahan ketika sikat gigi. Yang pertama, orang itu apalagi sampai odol ya, tertelan kan. Ya, tertelan itu yang paling ini. Orang istinsyak dan madmadho itu kan sampai dimakruhkan ketika inda shaum itu. Kalau memang mubalagho alal istinsyak wal madmadho itu jelas dimakruhkan. Kalau yang makruh itu mubalaghonya apa istinsyak? Mubalaghonya. Gitu. Nah, yang kedua mendorong untuk ta'ammudul qai'i ketika sikat gigi. Itu kalau habis sikat gigi ya benar. Ada kayak rasa pengen muntah gitu ya. Itu bisa membatalkan nggak Abbas? Iya, kalau jelas seperti itu. Iya, ta'ammudul qai'i itu kan jelas membatalkan ya Kang Emil. Kalau ta'ammudul qai'inya itu membatalkan. Nah, ini kan kalau yang kita lihat dalam permasalahan sikat gigi ini, apakah itu dianggap sebagai ta'ammud atau tidak? Nah, kalau memang ghalabatul qai'i memang itu enggak batal. Cuman kalau ta'ammud sampai ta'ammudul qai'i ya batal. Qai'un itu muntah. Lah, perbedaan sengaja muntah dan ta'ammudul qai'i dan ghalabatul qai'i itu apa? Gini. Kalau ta'ammudul qai'i itu ketika kita ada perasaan pengen muntah kan biasanya ada gitu ya. Terus kita muntahkan secara sengaja, itu yang bikin batal. Tapi kalau memang kita tahan tidak muntah, tetapi memang kadang-kadang itu ada satu masa di mana kita itu memang yang muntah sendiri gitu loh, Kang Emil. Jadi kitanya pertahanan kitanya tuh kalah. Itu yang membuat tidak batal itu. Artinya kita harus punya power untuk menahan muntahnya sekuatnya, seimkannya saja. Kemudian ketika tidak mampu muntah ya sudah, tidak masalah kalau seperti itu. Kalau sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau sampai kita muntahkan secara sengaja itu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian setelah di bulan puasa itu juga ada ibu-ibu yang biasanya kalau masak suka keasinan, suka kemanisan, karena alasannya itu adalah
alasannya itu adalah kita nggak bisa nyicipin, ini udah nggak bisa belum takarannya. Itu boleh nggak sih kalau dicicipin gitu, dicicipin aja? Iya, dicicipin itu sebenarnya kan untuk mencicipi makanan tuh hukumnya kan makruh saja sebenarnya ya, tidak sampai membatalkan. Cuman dengan catatannya jangan ditelan, setelah dicicipin langsung dimuntahin lagi. Artinya makruh itu Kang Abbas, makruh itu pahalanya berkurang apa tidak? Kalau masalah pahala itu tauqifi ya Kang Emil ya, saya rasa. Cuman ada tawahum bahwa ketika suatu ibadah itu ada dicampur kemakruhan, itu kayaknya ya pasti berkurang Kang Emil. Ada tawahum dari ulama itu seperti itu. Tapi kalau memang berkurang atau tidak secara reality, ya itu tauqifi kan. Hak prerogatif Tuhan Allah Subhanahu wa taala, iya. Berarti boleh nyicipin, urusan pahala, urusan dosa itu urusan Allah. Urusan pahala dan urusan dosa urusan Allah. Kita yang puasa nggak kayak gitu aja belum tentu diterima soalnya, iya. Kayak gitu aja. Atau mungkin kita yang di pondok, kita puasa ngaji apa, belum tentu puasa kita lebih besar pahalanya daripada orang yang di luar. Bahkan bisa lebih kecil kita. Lebih kecil, iya. Itu. Kemudian di zakat. Iya, ini masalah zakat ini seru ini. Iya. Kalau kata saya, yang pertama zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu untuk siapa? Siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah? Zakat fitrah itu bagi orang yang muslim, lalu dia itu mampu untuk menafkahi dirinya pada hari itu dan keluarganya, sehingga ada lebihan harta. Nah, itu yang lebihnya itu untuk dizakati. Lalu dia itu menemui awal akhir daripada Ramadan, itu zakat fitrah. Menemui akhir daripada Ramadan. Berarti ada catatan mampu ya? Oh iya, jelas. Ada catatan mampu untuk nafkah dirinya di hari itu, dan hari itu tuh malam itu dan lebaran ya? Malam itu dan lebaran ya. Berarti kalau tidak mampu? Ya enggak wajib. Kadang banyak loh yang memaksakan. Iya, sangat banyak nih. Sebenarnya nggak wajib ya? Nggak wajib. Kalau dia nggak mampu, ya sudah. Bahkan ya udah, malah minta zakat. Minta zakat saja nggak apa-apa. Sekarang udah dia ngeluarin zakat, kok dia minta zakat lagi? Ya udah nggak usah, minta zakat saja, nggak usah ngeluarin zakat. Iya. Nah terus untuk siapa? Nah, untuk siapa ini kan ada asnaf yang 8 yang telah disebutkan oleh Al-Quran ya. Yaitu yang pertama itu fakir, miskin. Ya Allah, fakir, miskin, ghorim, orang yang memiliki hutang, lalu amil, ibnu sabil, sabilillah, terus mu'allafatu qulubihim, terus rikob itu ini hamba yang terkena yang masih memiliki hutang-hutang kepada sayyidnya, itu yang hamba itu jadi istilahnya mudabbar itu. Seperti itu Kang Emil. Berarti fakir miskin itu apa sih? Perbedaan fakir dan miskin? Gini, fakir miskin itu, kalau miskin itu dia punya penghasilan, tapi penghasilan itu tidak sampai memenuhi kebutuhannya, itu fakir. Lah, hitungan kasarnya seperti itu. Kalau miskin, kalau miskin dia punya penghasilan, dia kerja, tapi penghasilan dari kerja itu tidak menutupi kebutuhan sehari-harinya. Lah, kalau fakir itu dia tidak punya kerja, ya jelas dia itu tidak mampu untuk menghidupi kehidupan dirinya sehari-hari. Itu fakir. Perbedaannya seperti itu ya? Perbedaannya seperti itu. Cuman memang dalam bahasa itu ada taglib biasanya, atau ada fakir dikatakan miskin dikatakan fakir gitu. Seperti itu aja. Kalau fakir pasti miskin. Kalau fakir miskin belum tentu fakir. Belum tentu fakir. Cuman kadang-kadang kan di bahasa kita diistilahkan udah miskin, yang terkenal itu miskin gitu. Padahal lebih parah fakir daripada miskin. Iya. Lah kemudian fakir, miskin, ghorim itu siapa? Ghorim itu orang yang memiliki hutang yang memang belum bisa membayar. Utangnya seperti apa? Yang seperti apakah saya punya utang 5.000 itu saya disebut ghorim? Ya enggak, utangnya yang memang dia sudah dianggap pailit oleh hakim ya. Memang sudah berarti ketika hutangnya banyak sehingga aset dia pun tidak bisa menutupi hutangnya. Itu baru disebut ghorim. Iya. Orang yang dianggap pailit ya. Itu berarti yang ketiga tadi ghorim. Amil. Lah ini amil siapa ini? Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat.
Ya, kita itu kan bertawahum atau berprasangka bahwa oh berarti setiap orang yang mengurusi zakat itu amil. Enggak juga. Karena ada syarat amil lain, yaitu berupa harus diangkat oleh pemerintah. Jadi syarat amil di situ harus diangkat oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Gitu. Basnas. Basnas kalau sekarang. Atau Basnas itu sudah amil karena sudah diangkat oleh presiden kita. Atau kemarin-kemarin itu saya dapat informasi Lazisnu itu juga sudah diangkat. Lazismu juga sudah diangkat. Lazisnu, Basnas, Lazismu itu juga sudah diangkat. Itu sah, itu jadi amil. Oh, barangkali mau endorse. Basnas lah ya. Basnas ya. Lumayan itu. Ini saya katakan sudah dikatakan amil loh ya. Amil udah amil itu secara resmi. Jadi kalau misalkan amil-amil yang di kayak ya cuma bantu-bantu itu tidak bisa mendapatkan bagian itu amil sebenarnya. Nah, itu yang memang Panitia gitu ya. panitia itu yang disalahpahami itu kadang-kadang begitu. Ini bagian saya. Oh nggak bisa, diangkat atau tidak oleh pemerintah kan gitu. Pemerintah atau yang menggantinya. Nah sekarang, terus amil, kemudian setelah amil Ibnu Sabil. Ibnu Sabil dan Sabilillah, siapa itu? Ibnu Sabil itu memang musafir kan ya. Musafir yang memang sudah kehabisan ongkos, bagaimanapun dia safar. Sulitnya adalah mengilhakkan antara musafir sekarang dengan dulu ya. Kayaknya musafir sekarang itu kan mampu-mampu ya. Traveling sekarang itu mampu-mampu ya. Lah, kalau dulu itu kan kita masih bernalar musafir kok dizakati. Ya karena dulu itu keadaannya musafirnya dengan menggunakan onta, sudah bekalnya mau habis, ya sudah dizakati itu makanya. Itu kan make sense. Tetapi ya bagaimana di situ memang musafir itu orang yang memang berpergian lalu dia itu kehabisan ongkos, yaitu diberikan. Kayaknya sekarang nggak ada ya. Nggak ada sekarang Kang Emil karena iya sudah berkembangnya zaman. Mudik aja pakai mobil kan? Iya, mudik aja pakai mobil. Itu sudah masyakotnya kayaknya terlalu. Sabilillah. Lah ini menurut siapa ini? Wis, kita fair saja. Sabilillah itu siapa? Kemudian ada perkhilafan apa tidak? Ya, kita jelaskan di sini. Sabilillah itu kalau kita harus jujur, di banyak kitab fikih, bahkan hampir semua itu dimaknakan sebagai huzat. Huzat itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, angkatan bersenjata. Ya, iya. Selain itu tidak. Bisa nggak kita berikan itu huzat ya, dimaknai huzat, berarti kan prajurit lah. Dan gini, bisa nggak kalau kita main prajurit TNI sekarang atau polisi? Saya kurang pas ya, karena yang namanya huzat di situ yang memang sabilillah. Kalau TNI Polri itu kan ada gajinya. Oh berarti yang memang yang tidak tercatat di buku, di daftar. Kalau bahasanya kita itu seperti itu. Apa ya, relawan yang ikut perang. Ya. Ada makna lain selain relawan itu? Ada, dan banyak yang mengikuti di sini. Itu pendapatnya siapa? Saya itu hanya menemukan 2 kitab. Di 2 kitab, yaitu di Tafsir Fakhrur Razi, Imam Ar-Razi berarti. Ya. Lalu di Jawahirul Bukhari, yaitu sabilillah juga bisa dimaknakan sebagai kiai, ulama. Karena memang betapapun kiai juga berjuang i'la kalimatillah lah, berjuang atas nama agama Allah. Dalam arti yang berbeda. Dalam konteks di jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda juga. Cuman itu khilafnya, kalau yang lain tidak berani mengatakan sebagai ulama, sebagai sabilillah. Cuman saya pribadi hanya menemukan di 2 kitab, yaitu di Jawahirul Bukhari dengan di Tafsir Fakhrur Razi, bahwa itu boleh dimaknakan ke situ. Sehingga di negara kita yang tidak terjadi peperangan, yang adem ayem seperti ini, berarti kan sabilillah itu bisa kita arahkan kepada para kiai, para guru ngaji yang memang tidak ada gajiannya. Iya. Kalau kita mengikuti kaul 2 kitab itu ya nggak masalah. Kita taklid di 2 kitab itu ya nggak masalah, sama sekali nggak masalah, karena memang ada ulama juga yang mengatakan seperti itu gitu. Bukan tidak ada juga.
Kemudian yang terakhir riqab. Udah nggak ada ya? Rikup itu nggak ada. Budak. Loh, kalau budak itu diperbolehkan sama Islam. Ngomong jujur nggak nih? Artinya gini loh. Budak itu kan sesuatu yang memang secara hak asasi manusia itu tidak boleh Iya, iya. melanggar hak asasi manusia. Kok di Islam ada perbudakan? Tidak ada. Sebenarnya gini ya, kalau kita mau jujur Kang Emil juga kalau jujur gini saya yakin. Tanpa memandang keadaan sekarang dan yang lainnya, kita harus mengatakan di Islam itu masih memungkinkan hanya budak, ya nggak? Setuju nggak? Ya. Karena memang tidak ada nas pasti atau nas qot'i yang melarang itu. Semangatnya ada, Kang Emil. Semangat untuk mengurangi budak itu ada. Semangat untuk menghilangkan budak itu ada. Semangatnya itu ada. Mungkin hukumnya tadriji, Kang Abbas. Karena kalau menurut saya perbudakan itu ada sebelum Islam itu turun. Terus Kemudian Allah melalui Rasulnya itu mau menghilangkan perbudakan dengan cara solusi sedikit demi sedikit. Makanya saya bilang saya setuju itu. Saya bilang perbudakan itu di Islam semangatnya itu untuk mengurangi ada sebenarnya. Cuman kita itu kurang kepastian sebenarnya boleh atau tidak gitu kan. Hukum pastinya kan sebenarnya tidak ada. Bahkan kalau kita lihat di hukum-hukum fikih dulu, kita lihat di kitab-kitab, masih ada bab i'tak. Ada bab i'tak sehingga ini masih ada kemungkinan perbudakan ini. Kemungkinannya masih ada meskipun sekarang sudah tidak ada gitu. Cuman untuk semangatnya ada, sangat ada. Nah, cuman dengan adanya fatwa NU yang kemarin Kang Emil sebenarnya fatwa yang ijma ulama yang di 100 hari itu, 1 abad itu memang kalau saya memaknakan tidak ada penjajahan di atas dunia itu kan. Kesimpulannya kan itulah kalau saya bisa menyimpulkan. Itu juga sama saja melarang perbudakan itu Kang Emil. Ijma itu. Kalau saya berpikir NU juga berarah ke sana. Jadi semangatnya ada, harus dihilangkan. Tapi dengan cara tadriji gitulah. Dengan step by step lah. Saya juga setuju kok budak tidak ada sekarang, saya sangat setuju. Kalau saya mau amat saya sih. Sama. Saya beli 10 lah ya. Saya mau amat yang dari Kibti. Oh iya itu sangat baik itu, sangat cantik kalau dulu sih. Gimana kalau amatnya dari Ukraina saja? Saya sih mau yang dari Sukabumi, yang Sunda. Iya, boleh. Oke, kemudian berarti zakat itu selesai di siapa-siapa orang yang menerimanya, kemudian pembagiannya itu taruh 3 kilo, misalkan ada yang ngomong 2,5 kilo, 3 kilo, kita ambil yang paling ikhtiar, paling hati-hati 3 kilo. Saya kasih 3 kilo itu untuk satu orang, untuk misalkan si fakir, oh ini misalkan si Ahmad ini orang fakir, saya kasih semua 3 kilo ke situ, atau kita cari cara pembagian golongannya tadi harus ke fakir setengah kilo laginya ke miskin, setengah kilonya ke ghorim, dan selanjutnya. Untuk masalah tauzi' ya, bahasanya kalau di kitab fikih itu tauzi' sebenarnya fleksibel. Artinya ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya bukan 3 kilo gitu, misalkan zakatnya orang-orang dikumpulkan lalu ditauzi' rata, berasnaf itu rata. Ada juga ya sudah saja masya'ah saja gitu. Bagaimana orang itu membagikan, misalkan ke fakir ini 3 kilo, fakir ini 3 kilo, nggak masalah. Saya tadi barusan mendapatkan pertanyaan, dan saya jawab ya, ada sebuah lembaga panitia lah, bukan amil. Panitia mengumpulkan zakat, kemudian zakat itu dibagikan ke misalkan satu desa-desa, misalkan di desa kita lah, desa Mertapada Kulon. Kemudian dari si Ahmad, si B, si C, si D, dan sampai Z dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi di desa itu lagi. Boleh apa tidak? Saya katakan boleh saja, asal ketika dibagikannya sesuai dengan golongan yang 8 tadi. Iya benar. Kan seperti itu. Benar. Tausiahnya seperti itu. Yang paling penting jangan mengatasnamakan amil si panitia itu. Iya benar. Itu iya benar. Seperti itu kalau menurut saya sih. Iya memang. Sebenarnya kalau masalah tausiah itu kan prakteknya itu memang banyak praktek sebenarnya. Yang jelas yang harus kita penuhi itu yang pertama masalah amil itu. Terus yang kedua, ketika memang itu zakatnya desa itu, ya desa itu. Tidak boleh dinaklui desa lain, kecuali memang orang desa itunya kaya semua. Gitu.
Berarti saya nggak boleh ya ke seberang lor Nggak boleh, sudah beda desa. dari desa Iya, atau ke Kiliem. iya sudah beda desa. Kecuali memang sudah terpenuhi. Lagi bulan kemarin tuh bombastis, wah, keren lah. Khitan perempuan, Iya, iya. khitan perempuan di khitan, ada yang mengharamkan, Iya, iya. ada yang mengharamkan. Nyatanya gimana sih? Begini. Kalau ada perbedaan pendapat, katakan ada perbedaan pendapat. Iya, yang saya temukan saat ini itu memang bahasa kalau kita lihat di Anatoli Bin ya, bahasanya itu wajib bagi perempuan dan laki-laki untuk mengkhitan. Di kitab lain itu mengatakan sebenarnya kalau perempuan sih nggak wajib, laisa biwajibin, tapi hanya sunnah saja. Perbedaannya itu hanya itu. Memang ada ulama yang mengharamkan juga ada, cuman lihat kondisi juga. Mungkin kalau saya menjadi diperbolehkan untuk berkata masalah khitan perempuan, maka saya akan bagi hukumnya, Kang Emil. Gimana? Yang pertama, hukumnya ada yang wajib, tapi sesuai syariat yang ada. Sunnah lah, sunnah. Sesuai syariatnya itu, kalau perempuan itu kan dipotongnya sangat sedikit sekali. Ya kan, di bidrunya itu sedikit sekali. Jangan sampai melebihi itu. Haram kalau melebihi apa yang sudah diatur. Haram, itu baru haram. Lah, memang dalam beberapa praktek daerah itu memang terlebih, lebih. Jadi memotongnya itu semuanya. Nah, sehingga ini kasihan bagi perempuannya. Itu yang haram ya? Itu yang haram. Bukan khitannya yang haram. Bukan khitannya. Nah, tapi memang tadi benar kata Kang Emil bahwa ada yang langsung mengkhitan langsung mengatakan haram secara sekaligus semuanya dipukul rata. Oh, kalau kata saya nggak setuju kalau itu. Tapi kita bagi dulu. Ada juga kok manfaatnya kalau sedikit. Bahkan itu kan ada kaul lain yang mengatakan bahwa udah deh nggak dipotong deh, cuma dioleskan saja pisaunya di bagian bidrunya itu. Sunnahnya seperti itu. Atau dipotong sedikit sekali. Berarti secara ilmiah perbedaan pendapat itu antara sunnah dan wajib. Itu kalau kita mau jujur lah. Bukan haramnya ya? Oke. Iya. Tapi bisa jadi, artinya bukan bisa jadi. Haram, saya setuju dengan haram kalau tidak sesuai syariat. Tidak sesuai nas. Dan memang ada Kang Emil prakteknya itu. Nah, mungkin kemarin itu kan juga kedokteran sempat banyak yang mention juga masalah khitan perempuan, banyak ngomong haram nggak boleh lah. Itu mungkin pada praktek-praktek yang yang melebihi itu, Kang Emil. Memang ada di bagian di Afrika sana itu ada memang yang motongnya itu parah. Sehingga itu ya memang kejahatan seksual kalau itu sudah jelas. Nah, kalau hanya sedikit ya enggak. Saya dengar itu pernah katanya di Mesir pun pernah dipotong semua. Akhirnya ada ulama Azhar yang mengatakan tidak boleh untuk dipotong semua. Lah itu, ya saya setuju kalau dipotong semua haram setuju. Tapi kalau hanya sesuai yang disyariatkan, seperti disyariatkannya laki-laki itu loh yang kulubnya saja ya selesai. Masalah itu. Artinya perbedaan pendapat itu secara ilmiah hanya ada di sunnah dan wajib saja, tidak ada di haram. Nggak ada di haram. Berarti kita boleh mengatakan itu sunnah, kamu boleh melakukan, boleh. Nggak melakukan juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bukan berarti kamu dosa. Bukan berarti kamu dosa kalau kamu nggak melakukan. Atau ketika kamu melakukan dapat dosa. Bukan juga. Karena ada hadisnya. Masa kita akan menafikan hadis? Nah, itu. Kalau kita haram berarti kita menafikan hadis. Itu. Makanya seperti itu. Kalau untuk masalah khitan perempuan itu. Tapi itu catatannya mungkin bisa haram kalau yang itu loh, yang dipraktek-praktek di Mesir itu yang tadi katakan gitu. Memang mungkin haram itu ya. Kalau memang ahlul kubur mengatakan itu bahaya gitu ya. Saya bisa mengatakan haram itu. Saya berani mengatakan. Berarti semua tergantung di para medis ya, di medis di tenaga medis yang mengatakan bahwa apakah memang ini haram, berbahaya atau tidak berbahaya. Saya sih lebih condong ketika melakukan itu ada unsur darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak satu mafsadat untuk menggelar kemaslahatan itu lebih dahulu kan ya, untuk menolak sebuah kemafsadatan. Karena mungkin dengan adanya tidak dipotong atau tidak khitan, mungkin perempuan bisa menjadi
kurang baik secara akhlak, Iya. Iya. akhlak kewanitaan lah. Kewanitaannya, benar-benar. Jadi ketika dipotong lebih mereduksi Iya. nafsunya, lebih mereduksi nafsunya sehingga itu bisa menjadi alasan disunahkan atau diwajibkannya seperti itu. Kalau Iya, kalau menurut saya gitu Kang Abbas. Iya, kalau saya juga setuju. Saya setuju. Saya kalau ada punya anak perempuan saya bantu. Saya sudah punya anak perempuan Iya. dan saya khitan. Hitan. Ya saya akan hitan. Dan saya khitan. Itu. Dan ada suatu organisasi yang mengharamkan. Iya. Itu khilafan aninnas enggak? Jelas itu. Jelas itu khilafan anin nas, za'mul juhal juga kalau menurut saya ya. Akhirnya kan orang-orang yang bodoh, berarti selama ini yang kita lakukan kan? Itu kan za'mul juhal itu kan nggak boleh. Aslinya kalau misalnya berarti seharusnya yang lebih bijak itu ketika mengatakan sesuai dengan yang ada. Ada perkhilafan, Tampilkan saja, jujur saja gitu. jujur Itu saja jujur khilafnya aja. seperti apa. Iya, ada Jangan khilaf. sampai mengharamkan. Ya, seperti itu. Ada solusi kok ya. Ada solusi. Kalau misalkan tidak mau, nggak apa-apa, nggak mau asal jangan mengharamkan. Jangan mengharamkan. Kasusnya sama kayak poligami. Poligami boleh. Boleh lah, kenapa nggak poligami? Menyakiti hati perempuan. Menyakiti hati perempuan. Menyakiti, beda dengan ini. Menyakiti hati perempuan dengan poligami itu dua hal yang berbeda. Poligami itu menyakiti hati perempuan. Enggak mesti. Enggak talazum. Rata-rata. Iya, tapi enggak talazum dong. Rata-rata. Tapi enggak talazum. Talazum. Oh enggak. Kalau makanya gini Kang Emil. Kalau misalkan menyakitinya haram. Tapi poligaminya likulin hukmu. Bisa jadi seperti Oke, nanti apa namanya? Mantu kalau kalau Kang Abbas punya anak perempuan, saya suruh. jangan. Ya jangan. Calon mantunya Gimana ya? poligami. Jangan Kang Emil. Kanjeng Nabi itu Kang Emil ya. Kanjeng Nabi itu ketika Sayyidina Ali dihiburkan itu bahasa Indonesianya, diberitakan bahwa pengen nikah lagi. Sayyidina Ali langsung dipanggil Kanjeng Nabi dan kalau memang kamu itu betul pengen nikah lagi, ya udah talak saja Fatimah. Kanjeng Nabi memang gol masa begitu. Nah, itu bisa dijadi dalil nggak bahwa poligami haram? Enggak bisa. Kenapa? Kanjeng Nabi mengatakan itu Karena sayang anak kan. Karena sayang anak. dan anaknya nggak mau dipoligami. Nggak mau Padahal dipoligami. Kanjeng Nabi poligami. Kanjeng Nabi poligami. Sayyidina Ali juga poligami setelah Sayyidah Fatimah wafat balik ke poligami. Mungkin nggak kalau misalkan Sayyidah Khadijah masih ada? Sayyidah Khadijah masih ada. Kanjeng Nabi poligami. Mungkin enggak ya pertanyaannya? Mungkin. Kalau mungkin enggak mungkin. Alasannya? Kalau Nabi itu kan menikah bukan atas hawa nafsu ya. Ya. Jadi kalau Allah. mungkin saja. Hak prerogatif Allah itu. Itu hak prerogatif Allah. Cuman kalau yang lain, ya gimana kita mau mengharamkan poligami kalau dalilnya tidak kuat? Waduh. Pokoknya artinya poligami itu ada, tapi catatannya itu adalah harus adil. Harus adil. Kalau saya gini Kang, saya setuju banget di pendapatnya Habib Hussein Ja'far itu. Sangat setuju kalau bahasanya Ja'far Hussein Al-Haddad. Al-Haddad itu bahwa beliau itu mengatakan bahwa poligami itu kita tidak bisa mengharamkan, tapi kita jadikan satu pintu darurat. Satu pintu darurat. Jadi kalau pintu darurat, kalau memang harus dilakukan, ya buka saja. Kalau enggak harus dilakukan, ya jangan. Gitu. Habib Ja'far, Hyung. Ayo main ke sini lah. Main ke sini Hyung. Ini podcastnya keren loh. Ilmiah semua. Sekali-kali main ke sini nih. Jangan jadi Habib industri terus. Sekali-kali beramal lah main ke sini. Aduh, iya. Iya kayak gitu. Artinya berarti kita tidak boleh mengatakan bahwa poligami itu haram. Oh nggak bisa Kang Emil. Ada hukumnya. Ada hukumnya. Kita nggak bisa adil ya haram. Haram kalau itu. Ya. Adil itu adil mencintai nggak? Nggak. Adil nafkah. Adil nafkah. Intinya, jadi Kang Abbas dari kita sudah ngomong lebih dari setengah jam ini Kang Abbas. Oh, sejam lebih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, tapi kayaknya kita cukupkan saja Ya. karena waktu sudah malam. Kang Abbas juga mau ngaji, saya juga mau ibadah sama istri saya. Allahu Rabbi. Ya. Saya belum ada. Mau jamaah. Iya nggak apa-apa kan. Jamaah bifathil ja. Iya, Laisa bifatil. bikasil ja. Gue jimaah kan. Iya. Enak juga rasanya Kang Emil. Jadi intinya ada beberapa hukum yang memang harus dipilah, tidak bisa dipukul rata, dan juga
Kalau selagi ada nas, ada perkhilafan, jangan sampai mengharamkan secara total. Itu saja. Dan jujur aja. Jujur saja, katakan ketika ada nas, katakan bahwa itu ada perbedaan pendapat para ulama, pola pikir ulama juga kita harus kaji lebih dalam, karena mereka lebih bersih, beliau itu lebih bersih hatinya ketika memahami satu nas, baik itu nas Quran maupun nas hadis, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman setia subscriber HM Alinaro channel. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah ada beberapa podcast yang akan lebih menarik lagi. Jadi tetap di like, di subscribe, di share kalau itu memang bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kang Abbas. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.